Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur atas hari-hari yang indah, hari-hari yang baik yang Tuhan beri bagi kita untuk kita nikmati sepanjang hari ini. Memulai hari yang baru ini, marilah kita isi hidup kita dengan kebenaran akan firman Tuhan. Karena saya percaya firman inilah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup kita. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentang keluarga, yaitu seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya, seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya. Mereka hidup tanpa kepala keluarga, mereka hidup tanpa ada pemimpin sebagai ayah di tengah-tengah keluarga. Nah, ibu ini sudah janda. Dia mengalami sebuah krisis yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Namun di tengah-tengah krisis masa-masa sulit yang dia hadapi, pada akhirnya dia mengalami berkat yang sangat luar biasa, berkat secara supranatural, berkat secara mujizat. Nah, saudaraku yang terkasih, diberkati di masa krisis. Saya percaya kita sedang hidup dalam masa-masa krisis. Bagaimana kita mengalami berkat di tengah-tengah krisis hari-hari ini. Dalam kehidupan ini, kita bukan hanya diperhadapkan kepada kesejahteraan, bukan hanya diperhadapkan kepada kebahagiaan, kemakmuran, kesukaan, kenyamanan, tetapi juga masa-masa sulit, masa-masa krisis juga
kita akan alami dalam kehidupan ini. Siapapun kita, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kesulitan, krisis tetap akan kita alami. Nah, yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yaitu pada waktu kita diperhadapkan kepada masa yang sulit itu, masa yang sukar, mengalami krisis yang luar biasa, apakah tetap ditemukan ada Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap takut Tuhan sama seperti kita di saat mengalami berkat, di saat mengalami sukacita, di saat mengalami kebahagiaan? Apakah kita tetap sama takut Tuhan di saat kita mengalami masa-masa sulit? Nah, saudaraku yang terkasih, janda ini bukanlah orang yang takut akan Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh Elia. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, walaupun dia tidak tergolong orang yang tadinya percaya kepada Tuhan yang sama seperti Tuhan Elia, namun dia melebihi sikap hati seorang yang takut akan Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan janda ini. Di masa-masa krisis dia justru diberkati secara luar biasa. Apa yang dilakukan oleh janda ini sehingga dia mengalami berkat di masa krisis yang sangat luar biasa? Apakah berkat itu datang secara otomatis? Apakah berkat itu mengalir secara spontanitas? Saudaraku, ada hal yang dilakukan oleh janda ini yang membuat hati Tuhan yang disembah oleh Elia mengalirkan berkatnya atas janda ini dan anaknya. Mari kita lihat satu persatu, dan ini akan menjadi pembelajaran perenungan bagi kita, siapapun kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar seperti janda di Sarfat ini. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, di saat dia menghadapi krisis yang luar biasa, dia mampu menabur, saudaraku. Dia mampu memberi di tengah-tengah dia kekurangan, bahkan sangat kekurangan. Kenapa saya katakan sangat kekurangan? Karena janda ini hanya punya perbekalan makanan, hanya tinggal satu kali makan. Dan dikatakan, hari ini kami akan makan, tetapi besok kami pasti mati. Itu artinya tidak ada lagi simpanan makanan. Kenapa, saudaraku? Karena pada waktu itu hujan tidak turun 3,5 tahun. Karena Elia yang meminta hal itu terjadi. Mengapa Elia meminta hal itu terjadi? Tentu ada sebabnya, saudaraku. Karena bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan,
bangsa yang tadinya menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi sudah menyimpang imannya. Mereka sudah menyembah kepada Baal karena raja mereka yaitu Raja Ahab telah menyembah kepada Baal oleh karena pengaruh ratu istrinya Isabel. Dan mereka sangat mempercayai bahwa Baal itulah yang akan memberikan hujan. Dia adalah dewa kesuburan, kemakmuran. Atas dasar inilah Nabi Elia meminta kepada Tuhan bahwa Elia mau membuktikan kepada Raja Ahab, kepada bangsa Israel, bahwa yang punya otoritas, punya kuasa memberi dan menahan hujan bukanlah Baal, tetapi dialah Tuhan. Maka Elia berdoa supaya Tuhan menahan hujan tidak turun 3,5 tahun. Coba kita bayangkan saudaraku, kalau hujan tidak turun 3,5 tahun, apa jadinya? Saya yakin tanah yang sangat gembur, tanah yang berlumpur, tanah yang berair akan berubah menjadi seperti batu. Dan bila tanah sudah seperti batu, tidak ada air, dan otomatis tidak akan bisa tumbuh tanaman apapun. Nah, kalau tidak ada tumbuh tanaman apapun, orang-orang tidak akan bisa makan. Bahkan mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan air minum. Dan saudaraku yang terkasih, sehingga krisis ini sangat luar biasa. Termasuk janda ini juga mengalami hal yang sama. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah kekurangan itu, janda ini mampu menabung, mampu memberi kepada Elia. Pertama, Elia meminta air minum, dia beri, dan dia meminta sepotong roti. Nah, saudaraku yang terkasih, janda ini mampu memberi kepada Elia air minum walaupun dia sangat kekurangan air minum. Dia mampu memberi sepotong roti walaupun itu hanya tinggal sekali makan. Dia mampu menabung. Bukankah Ishak di saat-saat krisis terjadi, dia menabung sehingga dia menuai sampai 100 kali. Kita menabur, kita memberi bukan dikala kita sudah berkecukupan. Kita memberi bukan dikala kita sudah berlimpah kekayaan. Tetapi saudaraku, memberi di saat kita sangat kekurangan, ini hal yang sangat luar biasa. Dan saya percaya ini sangat menyentuh hati Tuhan. Apalagi yang diberikan itu bukan kepada orang biasa, bukan hanya kepada umat Tuhan, tetapi kepada Nabi Tuhan, penyambung lidah Allah. Berkatnya pasti jauh lebih besar. Jadi janda ini memberi Elia minum dan sepotong roti. Ini hal yang sangat luar biasa. Menabur di tengah-tengah kekurangan, menabur di luar kemampuan.
menakur dengan kasih, memberi dengan tulus. Itulah yang dilakukan janda ini. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menolak di saat Elia meminta air minum dan roti. Kita bisa melihat banyak di Alkitab yang akan menjadi teladan bagi kita. Orang-orang yang memberi di tengah-tengah kekurangan sekalipun. Yesus pernah memperhatikan orang-orang memberi persembahan. Orang-orang memberi dari sisa-sisa apa yang dimiliki. Walaupun itu nilainya jauh lebih besar dibanding yang diberi oleh seorang janda, hanya 2 peser. Tetapi Yesus berkata, janda ini memberi yang terbesar. Karena janda ini memberi seluruh apa yang ada padanya. Ini hal yang luar biasa. Seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Dan hanya itulah tinggal miliknya. Tetapi Yesus membuat mujizat. Dengan 5 roti dan 2 ikan makan 5.000 orang sampai kenyang, bersisa 12 orang. Nanti itu mari kita memberi. Tidak ada alasan bagi kita sangat kekurangan. Tapi mari kita memberi. Dan kadangkala Tuhan izinkan krisis, Tuhan izinkan masa-masa sulit, Tuhan izinkan masa-masa sukar terjadi dalam hidup kita untuk menguji kita. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih mampu memberi di saat kita sedang kekurangan? Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat mungkin di sekeliling kita. Kita menyaksikan lewat televisi, medsos, bagaimana orang berpraktek seolah-olah dia adalah orang miskin, gelandangan, pengemis. Padahal di balik itu dia sedang memuji orang-orang yang memperhatikan dia, yang berbelas kasihan kepada dia. Dan kebanyakan orang-orang yang mampu memberi adalah justru orang-orang yang hidupnya sangat pas-pasan, sangat miskin. Dan di balik itu ada upah, ada hadiah, ada berkat besar, bahkan mungkin ratusan kali lipat atau bahkan ribuan kali lipat dari yang dia beri kepada orang yang berpura-pura miskin atau gelandangan. Itu yang pertama, saudaraku yang terkasih. Mari kita miliki hati yang senantiasa memberi dengan kasih kepada siapapun. Yang kedua, mengapa janda ini di tengah-tengah krisis yang luar biasa, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sukar, tetapi dia sungguh sangat diberkati? Yang kedua, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut,
pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dikatakan oleh Elia satu pernyataan, jangan takut. Itu artinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, dalam krisis, kita tetap tegar. Kita tetap semangat. Kita tetap kuat. Dan tidak boleh ada ketakutan masuk dalam hidup kita. Ketakutan menghantui kita. Karena orang yang mengalami ketakutan itu orang yang kehilangan kekuatan. Orang yang dipenuhi dengan ketakutan akan kehilangan pengharapan, kehilangan semangat hidup, dan akan mengakibatkan orang mengalami kekhawatiran, bahkan stres, sehingga dia bisa menjadi kehilangan akal sehatnya dan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi satu pesan daripada Elia berkata, janganlah takut. Bukankah Yesus berkali-kali berkata baik kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, kepada anak-anak, jangan takut. Karena ketakutan akan melumpuhkan segala-galanya. Ketakutan akan melumpuhkan segala-galanya. Untuk itu saudaraku, di masa-masa krisis, di masa-masa sulit, jangan kita takut. Tetap tegar, tetap kuat, tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap tenang. Karena kita percaya pertolongan Tuhan indah padamu. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janda ini pada waktu Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan, ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sebab beginilah firman Tuhan. Janda ini belum pernah mendengar pesan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Elia. Dan janda ini tidak mengenal siapa itu Elia. Tetapi dia percaya kepada Tuhan yang disembah oleh dia. Percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Ini rahasianya saudaraku, sehingga janda ini mengalami berkat yang supranatural, berkat mujizat di tengah-tengah masa krisis. Karena dia percaya bukan kepada Tuhannya,
yaitu Baal pemberi kemakmuran, Baal pemberi hujan, Baal yang dikatakan pemberi kekayaan. Semua itu adalah ketidakbenaran bagi janda itu. Karena apa, saudaraku? Karena sudah lama hujan tidak datang. Mereka pasti berdoa, menyembah, berteriak, berseru-seru kepada Baal, kepada dewa, kepada Tuhannya. Namun tidak ada jawaban. Ini waktunya Elia menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa dari Tuhan Elia. Tetapi janda ini buka hati. Dia fokuskan hatinya, imannya, percayanya sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Dan salah satu bukti bahwa janda ini percaya kepada firman yang disampaikan oleh Elia, dia taat melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sudah banyak kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Dengar firman langsung, tatap muka dari seorang hamba Tuhan. Dengar firman lewat radio, lewat televisi, lewat YouTube. Tetapi adakah firman itu sudah mengubah hidup kita? Adakah firman itu sudah kita alami sebuah kenyataan yang luar biasa, pengalaman supranatural seperti yang dialami oleh janda. Janda ini baru pertama kali dia mendengar firman Tuhan, langsung dia mengalami berkat, mengalami mujizat di balik firman. Untuk itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadangkala Tuhan izinkan segala-galanya tertutup pintu. Segala daya kekuatan usaha kerja keras kita, kadangkala Tuhan izinkan tidak mampu mengatasi masa sukar, masa sulit yang sedang kita hadapi. Tuhan mau supaya kita seperti janda ini mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai firman-Nya sepenuhnya. Itu mari kita buka hati kita sungguh-sungguh, karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ini kebenaran yang sangat teruji. Firman Tuhan ini punya kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan ini ada kehidupan di dalamnya. Hal-hal yang ajaib, yang tidak mungkin, yang mustahil kita akan bisa alami di saat kita mempercayai firman. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, hari-hari ini seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah kita sudah menghadapi jalan yang buntu. Namun ingat satu hal, ada Tuhan dan firman yang ajaib dan luar biasa. Kita akan alami asal kita percaya. Bukankah Dia yang punya langit bumi segala isinya, dan Tuhan sendiri yang mampu mengatakan dan memerintahkan kekayaan dunia ini mengalir atas kita. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, akan kita alami hari-hari ini asal kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau membimbing menuntun kami pagi ini untuk mendengar suatu kebenaran firman.
Seperti janda di Sarpat ini, dia bukan tergolong umat. Dia bukan tergolong anakmu sebelumnya. Tetapi justru dia mengalami hal ajaib dan luar biasa. Nyata Tuhan berkat-Mu atasnya di saat dia mengalami krisis, di saat dia mengalami masa-masa sukar dan masa sulit, di saat dia Tuhan Yesus mampu memberi di tengah-tengah kekurangan, apalagi dia beri kepada hamba-Mu. Dia tidak pernah takut dalam hidupnya, walaupun besok tidak ada lagi yang mau dimakan. Dia percaya kepada firman-Mu. Dia tidak mengandalkan kekuatan kemampuannya, sebab kekuatan dan kemampuannya tidak akan sanggup menolong dia untuk mendapatkan makanan di hari besok. Tapi dia percaya sepenuhnya kepada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami akan hari-hari ini, di masa-masa krisis, masa-masa sulit hari ini, untuk kami semakin mendekat kepada Tuhan, untuk kami semakin memperhatikan satu dengan yang lain, berbagi kasih satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, semakin mendekatkan diri kepada-Mu, membaca firman-Mu, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dimanapun berada, mengalami berkat mujizat di saat-saat kami kekurangan. Haleluya. Amin.